Ingat, Al-Quran tidak bisa dirubah sampai kapanpun, tapi isi dalam Al-Quran itu mampu bisa mengubah hidup Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini langsung saja ada beberapa alumni yang ingin minta dibahas tentang menjelaskan tafsir surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah surat pembuka di dalam Al-Quranul Karim, dan pondasi likulli syai'in asasun wa asasul Quran Al-Fatihah. Segala sesuatu itu pasti mempunyai dasar, pondasi, dan kemudian pondasi Al-Quran itu terletak pada surat Al-Fatihah. Inti daripada Al-Quran itu terletak pada surat Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah terletak pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Inti Bismillah terletak pada huruf ba yang ada pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Baik, saya ini langsung mengambil dari tafsir Jalalain dan juga tafsir Sawi serta keampuhan dan kedahsyatan Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin di sini itu bimakna kita as-sana'u 'alallah bimadmuniha min annahu ta'ala malikul jami'il hamdi minal khalqi aw mustahiqin li anna yahmaduhu wallahu 'alima 'alal ma'budi bihaq. Maksudnya di sini segala puji terhadap Allah, yang mana kita memuji kepada zat Allah tersebut, yaitu yang mana Allah itu mempunyai simpanan seluruh yang ada di muka bumi ini. Rahasia Allah yang terletak dengan kita memuji terhadap zat Allah tersebut. Kemudian Allah lah yang merajai seluruh yang pantas kita puji di alam dunia tersebut, yang mana beliau mudah sekali menciptakan makhluk, menciptakan perkara yang sulit dijangkau oleh nalar. Karena kewajiban bagi seorang hambanya itu memuji Allah tersebut. Rabbil alamina, yang merajai seluruh alam semesta. Seorang raja mungkin bisa menguasai hanya yang ada di bumi saja. Contoh seperti Nabi Sulaiman saja itu hanya terbatas. Akan tetapi kekuasaan Allah di sini, di dalam tafsirnya disebutkan aymalikun jami'ul khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabi wa ghairihim wa kullu minha yutlaqu alaihi alimun yuqal alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalika wa ghuliba fi jam'i bil ya wan nun aulal ilmu ala ghairihim. Maksudnya di sini itu ialah Allah yang merajai semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu dari golongan manusia, bahkan golongan jin beserta malaikat beserta hayawan-hayawan yang Allah ciptakan di alam bumi ini. Baik itu hayawan yang merayap ataupun hayawan yang menempel di tembok atau berjalan rumangkang, istilahnya rumangkang di sini berjalan seperti sapi dan yang lain sebagainya. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim itu adalah di antara nama-nama Allah, zat Allah tersebut. Aidzir rahmati wa hiya iradatul khairi li ahlihi, yang mana maksudnya di sini Allah lah sang pemilik kasih sayang, yang mana dengan kehendak kasih sayangnya itu mampu menghendaki makhluknya dikehendaki berbuat baik.
Walaupun asalnya makhluk itu buruk pekerjaannya, tapi kalau sudah Allah berkehendak, iradah Allah berkehendak, maka kita tidak bisa menghukumi sesuatu tersebut. Semisal semua orang di muka bumi ini, saya ingat kata guru sekumpul, semua orang di muka bumi ini membenci Anda. Akan tetapi Allah tidak, maka hilanglah semua orang tersebut di hadapan satu zat. Akan tetapi semua orang mencintai Anda. Akan tetapi Allah murka kepada Anda. Mau hidup di mana Anda? Karena bumi dan sealam seisinya ini milik zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, yang mana beliau yang maha mengetahui di hari kiamat. Mungkin kalau tanda-tandanya sudah kita ketahui, tapi kalau masalah waktu dan tempatnya itu hanyalah Allah. Bahkan malaikat Israfil pun tidak tahu. Hanya zat Allah yang maha mengetahui. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu, kepadamulah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepadamulah ya Rabbi kami memohon pertolongan. Ihdinas shiratal mustaqim, berilah kami petunjuk terhadap jalan yang lurus. Lurus di sini itu ialah yang dimaksud adalah jalan yang sekiranya tidak membutakan kami dengan pujian, kemudian dengan kesenangan, serta melalaikan kepada zat Allah tersebut. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yang mana maksudnya di sini shiratal ladzina, jalan yang mana jalan tersebut Allah berikan nikmat di dalamnya, yaitu apa? Aidinul Islam, agama Islam yang maksud di sini. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, kemudian orang yang tidak diberikan kenikmatan itu Allah yang murka kepadanya. Jadi selain daripada orang yang tidak diberikan hidayah, maka orang tersebut pasti akan tersesat. Maka hidayah itu sangat mahal sekali. Jangan mudah mengkafir-kafirkan. Kemudian di sini kenapa Al-Fatihah itu disebut sumiyat Fatihah? Karena miftahul kitabul aziz. Karena Fatihah itu adalah pembuka kitabul aziz. Telah saya sebutkan di pertama itu. Intinya Al-Quran itu terletak pada surat Al-Fatihah. Intinya Al-Fatihah itu terletak dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Intinya Bismillahirrahmanirrahim itu terletak pada huruf ba yang ada dalam Bismillah tersebut. Banyak kalau Fatihah itu dijelaskan. Salah satunya di sini ialah saya mengambil dari kitabnya Said Muhammad. Di sini disebutkan bahwa Fatihah itu juga bisa untuk pengobatan. Tergantung bagaimana cara kita mengamalkannya. Ingat, mengamalkan itu amalan apapun itu bukan tergantung dari banyaknya, tapi tergantung seberapa konsisten kita mengamalkan itu. Istilahnya mudawamah, terus menerus konsisten. Walaupun semisal hari ini Anda membaca Al-Fatihah untuk membaca bukan Al-Fatihah, sholawat 10.000 sekarang. Akan tapi besok tidak baca. Nah itu kurang kurang manjur istilahnya, kurang mandi, kurang mujarab, kurang mustajab istilahnya. Akan tetapi kalau Anda terus menerus setiap hari misalnya baca 1.000, tapi itu terus, dan itu akan Anda sendiri rasakan efeknya gitu. Kemudian Al-Fatihah itu Fatihatul kitab syifa'un min kulli syai'in illasum. Fatihah kitab ini maksudnya surat Al-Fatihah yang ada dalam Al-Quran ini bisa menjadi obat terhadap segala penyakit kecuali satu, kematian. Itu banyak sekali. Bahkan iblis pun telah saya sebutkan dari beberapa pertemuan yang lalu.
Iblis di sini disebutkan dari hadis Abu Hurairah, inna iblisa ronna hina unzilat al-Fatihah. Iblis itu menjerit secara histeris ketika al-Fatihah diturunkan. Bahkan di sini dikatakan hina unzilat Fatihatul Kitab ronna fajtama indahu syayatini wa qalu mithla dzalika wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailuha illa an haramallahu alaihi naru jahannam qad batala kaidikum wa makrikum. Ketika diturunkan surat Al-Fatihah ini iblis ini menjerit, kemudian iblis ini mengumpul, nongkrong istilahnya dengan setan. Kemudian setan dan iblis ini berkata terhadap ketika tongkrongannya itu. Apa katanya? Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang mana sesuatu ucapan itu sangat mulia sekali ketika diturunkannya surat ini, yang mana tidak ada pahala bagi orang tersebut terkecuali orang yang sering membaca Al-Fatihah ini, maka Allah haramkan jasadnya dari neraka jahanam. Maka qad battala kaidikum, maka iblis dan bala tentaranya itu berupaya bagaimana cara menggagalkan orang tidak mudah membaca Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah itu ada ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan berikanlah kami nikmat ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dari selain murkamu. Jadi kalau kita kalau Al-Fatihah itu banyak sekali, bahkan kalau guru kita seperti Kiai Muzaki itu biasanya puasa Al-Fatihah 700, kadang 100 itu. Kemudian li'anna awwal suratun minal Qur'an fahiyakal asar, karena Al-Fatihah itu awal pertama kali kata saya itu surat ada Al-Qur'an, surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dan Al-Fatihah ini termasuk ummul Qur'an, ibunya Al-Qur'an. Yang kata saya tadi itu intinya Al-Qur'an. Dan ingat, Al-Qur'an itu tidak bisa dirubah kapanpun kandungan Al-Qur'an. Tapi isi daripada Al-Quran mampu mengubah hidup Anda. Itu. Ingat, Al-Quran tidak bisa dirubah sampai kapanpun, tapi isi dalam Al-Quran itu mampu bisa mengubah hidup Anda. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.